Bapa kami yang di surga, kembali malam hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat mengerti, memahami, dan merenungkan firman-Mu. Agar firman-Mu dapat selalu kami renungkan dan menjadi kekuatan bagi hidup kami untuk menerangi setiap langkah kami. Karena firman-Mu akan dapat membuat kami mengerti dan memahami-Mu, dan juga dapat berjalan di dalam terang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita malam hari ini, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 3 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-35. Dan Injil Markus pasal 3 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-6 dengan perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Terdapat juga di kitab Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai 14 dan Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Kemudian Injil Markus pasal 3 ayat 7 hingga dengan ayat yang ke-12 dengan perikop baru, Yesus menyembuhkan banyak orang, yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya dan menjamahnya. Bila mana roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka, memberitahukan siapa dia. Kemudian Injil Markus pasal 3 ayat 13 hingga dengan ayat yang ke-19. Dengan perikop baru, Yesus memanggil ke-12 rasul. Terdapat juga di kitab Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4 dan kitab Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16 yang berbunyi demikian. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. 12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus
anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kemudian Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-30. Dengan perikop Yesus dan Beelzebul terdapat juga di Matius pasal 12 ayat 22 sampai 32, Lukas 11 ayat 14 sampai 23 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya sebuah hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Kemudian Markus pasal 3 ayat 31 sampai dengan 35 dengan perikop baru Yesus dan sanak saudaranya. Terdapat di Matius pasal 12 ayat 6 sampai 50 dan Lukas 8 ayat 19 sampai 21 yang berbunyi demikian. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekeliling itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Semoga kita yang mendengarkannya diberkati, karena firman selalu memberkati kita dan menguatkan kita dalam segala keadaan. Karena melalui firman kita dapat mengerti dan memahami tentang Yesus Kristus dan apa saja yang diperbuatnya untuk kita orang-orang percaya. Amin. Ya Bapa, kami ucap syukur kembali apa yang kami dengar dan baca malam hari ini kiranya dapat selalu menjadi kekuatan dan pelita bagi kami. Kami mengerti dan memahami akan kuasa-Mu pada setiap orang yang selalu mengandalkan Engkau dan percaya akan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu selalu menjadi kekuatan kami, agar kami juga diberi kuasa untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, dan juga penguasa jahat di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu selalu menjadi tameng dan pelita bagi hidup kami, senjata kami di zaman-zaman akhir. Kami akan
bersekutu dengan Engkau untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini. Amin.